Rama, dasar lo yang ngagetin gue kayak gitu. Tuh kayak penjahat, tau gak sih? Ngikutin gue kayak gitu. Nggak lucu banget, sumpah. Rama. Rama, udah dong, bangun. Rama nggak lucu, tolong bangun. Rama, ayo dong, nggak lucu, bangun. Tolong, ada yang pingsan. Aduh, kenapa sih hari ini gue sial banget? Rama, please bangun. Saya ada di mana ya? Lo tuh gak sopan banget, tau gak sih? Bikin gue kaget, bikin gue panik kayak gitu. Gue gak mau ikut mainan lo lagi. Gue gak mau. Ya, emang Anda siapa? Apes deh, tahu gitu. Gue gak datang ke Bali, gue gak ambil cuti, gue gak ikut reunian. Hey, jangan gitu dong. Surprise! We're in Bali, come on look, Dila, we're in Bali. Kok begitu sih? Santai ini, kita lagi di Bali, Dila, look, kita lagi di Bali. We're in Bali, look. And welcome to my heart. Lo tuh ya, gue udah muak dengan permainan lo. Gue gak mau ikut lagi, gak mau. Gila! Oi! Gila! Gue tuh cuma mau ngasih surprise sama lo kali, tau gak sih? Gue mau ngasih surprise doang sama lo karena lo udah 5 tahun gak ke Bali. Lo mau tahu alasan kenapa gue gak pernah ke Bali? Alasan gue gak pernah balik ke pulau ini itu gara-gara lo. Dan lo asal bikin surprise, lo stop bikin surprise. Padahal lo udah tahu gue benci sama surprise. Gila! Lu gila ya? Lo yang gila! Lu yang gila! Lu! Udah 5 tahun tau gak sih? Udah lama lu masih mikirin itu aja, tau gak sih? Basi! Selalu tahu ya, gue tuh cuma mau surprisein lo di sini dan gue tuh berharap bahwa suatu... Lo harusnya jangan berharap apapun dari gue. Karena gak ada apapun yang bisa lo harapin dari gue. Dan gue ke Bali, itu bukan buat lo! Maaf ya Mbak Mia, Pak Ramanya lagi nggak ada di hotel. Kebohongan basi tahu nggak? Nggak ada kebohongan lain apa? Lagi kemana gitu? Tapi dia emang lagi nggak ada di hotel Mbak. Kalian tuh udah berkali-kali bohongin gue. Dan sekarang gue nggak bisa dibohongin lagi. Pokoknya gue nggak mau tahu. Gue mau nungguin Rama di sini. Ada apa ya ini ya? Gini loh. Mau buat kebohongan apa lagi karyawan yang ada di hotel ini? Mau bilang Pak Ramanya udah berhenti kerja? Bohong apa lagi ya Mbak? Kalau Pak Rama itu berhenti dari hotel ini, otomatis semua yang ada di sini itu kan nganggur semua Mbak. Mbaknya ini gimana toh? Cantik-cantik tapi tingkat kecerdasannya itu di bawah rata-rata banget gitu loh. No exotic. Maksud lo apa ngomong kayak gitu? Lah Bos Rama kan pemilik hotel ini Mbak, masa juga berhenti? Gimana sih? Oh tapi tenang Mbak, tenang. Menurut ramalan bintang minggu ini Mbak, seorang Capricorn sejati akan bertemu dengan seorang wanita yang berbintang Aries. Nah kebetulan Mbak Mia ini kan bintangnya Aries, ya toh? Saya Capricorn. Terus kapan kita hangout bareng? Nah, begitu cara mengusir secara halus. Tidak usah menggunakan kekerasan otot-ototan, nggak usah. Semua masalah terselesaikan. Terus kapan kita hangout bareng? Lebay.
bete deh. Gue emang gak jodoh sama kota ini. Ngapain sih gue balik buat reunian? Pokoknya gue gak bakalan nyerah. Gue harus dapetin lu, Ram. Iya. Gila. Menurut ramalan bintang hari ini, laki-laki Sagittarius sedang mengalami perjalanan yang sangat berat di asmaranya. Asmara gue mah udah pahit dari dulu kali. Ya boleh saja bro, sekarang kita ngopi-ngopi dulu, nyantai kayak di pantai. Ngopi. Gimana tadi? Berhasil nggak ngasih surprise sih Dila? Kalau berhasil muka gue nggak kayak gini kali. Haha. Tenang aja bro, santai. Habis ini kamu bakal ceria lagi. Soalnya tadi si Mia kesini nyariin dirimu bos. Lu nikahin aja gitu orang. Loh, kalau dinikahin tentu besok itu mau saya nikahin. Emang dia udah mau sama lu? Itu masalahnya, dia mau atau enggak. Kalau buat saya sih mendapatkan Mia itu adalah sebuah anugerah. Tapi katanya Mia mendapatkan saya itu adalah bencana. Kan sakit banget itu bos. Tapi nggak apa-apa. Hidup itu harus santai. Aduh Tante, aku kangen banget sama Tante. Ya, kok kamu tiba-tiba ada di rumah Tante? Aduh Tante nih, aku kan calon menantu yang baik Tante. Jadi aku selalu perhatiin Tante, liatin Tante. Saya baik-baik aja kok, sehat-sehat aja. Yang perlu diperhatikan itu kamu, bukan saya. By the way, Tante kok rapi banget sih mau jalannya? Iya, saya ada keperluan untuk membeli. Aduh Tante tuh kan, aduh kita tuh emang soulmate banget Tante. Mia tuh tahu banget, Tante tuh butuh temen buat jalan. Aduh Mia sadar banget Tante. Kalau mau ngomong gak usah malu-malu, gak usah malu-malu serius. Nggak usah. Yaudah yuk Tan, kita pergi bareng yuk. Mumpung Mia juga lagi pengen belanja, yuk. Lu tuh ya, gue udah bilang gue gak mau lagi ketemu lo. Tapi lo tetap maksa gitu. Dila, gue tuh di sini ya, Dila. Gue tuh sebagai. Ya, gue tahu lo di sini pasti ngikutin gue kan? Ya kan? Dil, gue tuh di sini bukan ngikutin lo, tapi. Lagian lo ngapain sih ngikutin gue? Gue gak ngerti. Sini gue jelasin, Dila. Security! Ya bu. Tolong, orang ini disingkirkan dari hotel ini. Saya tidak mau melihat dia lagi. Saya tidak mau dia datang ke hotel ini dan mencari saya lagi. Maaf bu, saya tidak mau dipecat. Dipecat? Saya cuma minta dia diusir. Iya bu, Bapak Rama ini pemilik hotel ini. Jangan apa-apa Pak, saya ngurusin ya. Iya Pak. Terima kasih. Dila. Kenapa sih? Lo harus selalu bikin gue kesel ya? Kayaknya lo gak bahagia deh kalau gue gak tenang. Dila, come on. Ini tuh dua masalah yang beda, oke? Dua hal yang beda tentang kita dan tentang lo ada di hotel ini. It's different. Enggak, bagi gue selama masih ada lo, dua masalah ini tetap sama jadi satu. Ya, lo ambil positifnya aja. Oke? Gue tuh nggak pernah ngatur lo nginep di hotel ini kok. Tiba-tiba lo aja ada di sini. Mungkin itu yang bisa disebutin jodoh. Woi, ini masih siang ya, masih terang, gak usah ngayal deh lo. Gue gak bodoh. Jangan sampai dia check out dari hotel ini, oke? Emang itu siapa? Udah, diam aja. Pokoknya sampai dia check out,
Awas lu ya. Jangan cekak tuh si Dila. Hah? Jadi itu Itu Dila, tapi lu tahan dia bagaimana caranya gue nggak mau tahu. Lu kasih voucher atau apa kayak yang ada di sini, oke? Nah, Ya, serius, gue serius. Ya. Kalau sampai dia check out ya, lu gue pecat. Iya, gue pecat, oke? Tahan ya. Ya. Gimana tuh? Saya kan nggak ikut apa-apa. Tapi ini harus bergerak cepat daripada kita dipecat. Ya toh, move on. Maaf Mbak, mengganggu sebentar, mungkin mengganggu kenyamanan, tapi bolehkah saya mengganggu sebentar? Anda siapa? Saya adalah orang yang bertanggung jawab atas kenyamanan tamu di hotel ini. Saya Bagio. Bagio saya. Saya asli dari Yogyakarta, tepatnya di Dusun Ngipe. Oh ya, wajah saya seperti kriminal ya. Tapi ini tentunya asli Indonesia juga loh, Asia banget kan. Bagaimana kalau kita jalan-jalan menikmati keindahan Pulau Dewata sambil menikmati deburan ombak di Pulau Dewata ini? Oh, mungkin Mbak Dila sudah tahu kan, kalau Pulau Dewata itu adalah pulau yang tersohor sampai mancanegara, bahkan tersohornya itu melebihi Indonesia. Bukan begitu? Jadi Bapak adalah orang yang bertanggung jawab atas kenyamanan tamu di hotel ini. Oh, benar sekali. Ya. Jadi kenapa ya saya merasa Anda terlalu berisik? Fisik. Galak juga ya ternyata ya. Sebetulnya Tante nggak suka ngerepotin orang loh. Kamu kerja aja, nggak usah nemenin saya. Tante, basa-basinya jadi basi deh. Aduh Tante, bukan calon menantunya Tante, jadi aku harus temenin kemana aja Tante pergi. Saya sudah biasa pergi sendiri, jadi nggak usah temani saya. Tante, Mia tahu. Tante pasti terharu banget kok, karena Mia selalu temenin Tante. Tapi Tante nggak usah khawatir soal itu. Kalau Tante seneng, Mia juga seneng. Tante mau kemana? Pentingnya masalah penting ini, Mbak. Ini kayaknya udah lumayan jauh deh. Hah? Ada apa sih? Mbak Dila, please. Jangan check out dari hotel ini, Mbak. Emang kenapa? Aduh Mas, berdiri dong, ada apa sih? Saya sudah tidak mampu berdiri lagi, Mbak. Kalau Mbak Dila check out dari hotel ini. Emang kenapa kalau saya check out? Kan saya tetap bayar. Kalau Mbak Dila check out dari hotel ini, saya akan dipecat, Mbak. Dipecat? Lo dipecat siapa? Emang kenapa kalau saya pergi? Kan enggak saya komplain juga. Emang ada apa? Mbak Dila, kalau Mbak Dila check out dari hotel ini, saya akan dipecat sama pemilik hotel ini, Mbak. Rama! 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 Lo ngejar gue sekarang. Tadi gue ngejar lo, sekarang lo ngejar gue. Jadian nih? Lo tuh gak pernah bisa serius ya? Lo gak bisa ngebedain antara personal life lo dan kerjaan lo. Sampai pegawai lo sendiri disuruh ikut campur. Dan lo ngancam dia mau dipecat. Lo gimana sih? Masalah satu kelar, sekarang timbul masalah baru lagi. That's the point. Lo seharusnya jangan digabungin masalah personal life lo sama masalah kerjaan lo dong. Lo tuh gak pernah berubah ya. Oke, kalau masalah gue gak pernah berubah ya mungkin itu benar. Gue dari dulu sampai sekarang ya emang sih gue gak pernah berubah mencintai lo. Lu gak bisa lihat ya, maksudnya ini udah 5 tahun. Dan sampai sekarang gue masih menginginkan lo, gue masih berharap. Lu gak bisa lihat bahwa gue tuh benar-benar cinta sama lo. Dan gue gak akan juga bisa berpaling ke lain hati. Iya. Dan setelah 5 tahun pun gue masih gak bisa ngelupain kalau lo selingkuh sama sahabat gue. Gue gak selingkuh.
Whatever. Gua enggak. Mia, Tante mau tanya sama kamu. Mia tahu. Tante pasti mau nanyain kapan tanggal kepastian aku menikah sama Rama. Ya kan? Kapan ya? Kalau aku sih mau secepatnya Tante. Tapi Tante tahu sendiri kan, Rama itu sibuk banget. Bukan itu maksud Tante. Tante cuma mau tanya, apa hubungan kamu sama Rama itu sudah serius dan sudah resmi? Soalnya Rama cerita sama Tante kalau... Aduh Tante, nggak usah dengerin si Rama. Rama itu selalu bilang sama teman-temannya kalau aku tuh nggak ada hubungan apa-apa sama dia. Mia, Tante serius. Sejak Rama putus sama Dila itu... Tante, masa lalu ya masa lalu Tante. Dan Mia yakin masa depan Rama ada sama Mia kok. Kamu mau kemana kan? Tante tunggu Tante. Aduh, lu bisa nggak sih nggak gangguin gue? Tante. Tante apa kabar? Baik. Dila apa kabar? Lama ya kita nggak ketemu? Iya Tante, aku selesai kuliah langsung ke Jakarta, nggak balik lagi ke Bali. Oh ya? Tante pengen sekali ngobrol banyak sama kamu, tapi enaknya di mana ya? Tante. Ini kan udah mau sore Tante. Mending Tante pulang deh. Soalnya aku tuh takut Rama telepon, ntar dia marah loh Tan. Kamu pikir saya penyakitan apa? Justru saya mau telepon Rama kalau saya ketemu sama Dila. Baiknya kamu yang pulang. Ya kalau gitu aku temenin Tante aja deh di sini. Kan aku calon menantu yang baik Tante. Kamu selalu mengaku sebagai calon menantu saya, tapi saya nggak pernah mengakui. Kayaknya Tante hari ini sibuk banget ya. Gimana kalau aku kasih nomor telepon aku? Lu gak usah ngarep deh. Lu bakal kembali ke masa lalu dengan deketin mamanya si Rama. Mia, gue rasa nggak ada yang ngajak lo ngomong deh. Oh, aduh kalau lo ngajak ngomong Tante, itu berarti ngajak ngomong gue juga. Tante, kalau aku boleh jujur, aku sedikit tidak nyaman di pertemuan yang ini. Gimana kalau Tante ambil aja kartu nama aku, terus kalau Tante lagi free, kita bisa ngopi atau ngobrol. Mia, saya bisa tahan kalau kamu terus ngikutin saya. Tapi saya nggak bisa tahan kalau kamu terus ngerecokin hidup saya. Aduh Tante, kan aku cuma mau protek Tante. Kamu pikir saya HP apa yang perlu diprotek terus? Mam. Hey. Rama ya, nanti kalau Rama punya istri, Rama tuh nggak mau istri Rama kayak Mama. Loh, kok gitu sih? Ya abisnya, orang Rama pulang kerja, Mama mukanya cemberut begitu. Bukannya disambut atau apa kek. Ya sudah, sini duduk sebelah Mama. Sebentar ya. Nah gitu dong. Kalau gini kan Rama mau punya istri kayak Mama. Ram, tadi Mama ketemu sama Dila. Mama ketemu Dila. Kok Mama nggak bilang aku sih? Sekarang Mama mau cerita. Tadi siang pas Mama lagi jalan shopping sama Mia. Mia. Mama ngapain sih pergi sama Mia? Kok pergi sih sama cewek gila itu? Mama sih maunya nggak begitu, tapi dia maksa terus. Mama gimana dong?
Rama tuh gak habis pikir ya Maya, kenapa sih bisa ada orang kayak begitu ya? Maunya ngancurin hidup orang aja, nyiksa. Mama juga heran, ngapain sih dia maksa banget ngaku-ngaku pengen jadi menantu mama. Emang dia ngomong gitu? Pasti dia ngomongnya depan Dila ya, Mah? Tahu nggak? Semenjak si Mia masuk kehidupan Rama, hidup Rama jadi hancur. Ya, harusnya kamu keras dong sama dia. Nah, Rama kurang keras apa sama dia? Udah Rama cuekin, udah Rama kasarin, masih aja dia begitu. Ya mama juga kalau ketemu dia selalu kasar kok, tapi dianya aja yang pengennya terus nempel aja sama mama. Gila dia. Mami tadi jalan sama Dila. Gimana? Maksudnya menurut Mama gimana orangnya? Cantik ya? Kalau Dila masih tetap cantik, berkelas, mama kangen banget sama dia. Dan mama sudah janjian pergi sama dia. Oh ya? Rama ikut dong. Ya, Rama gak ikut deh ya. Mama aja pergi sana sama Dila, ajak dia ngobrol. Pokoknya kamu jangan khawatir. Selama mama ngobrol sama dia, mama akan selipkan obrolan tentang kamu. Bener ya? Mia. Oh, ada yang manggil ya? Mia, kamu kok nggak elit banget tuh, mabuk di pinggir jalan. Lo bilang apa? Nggak elit. Kok mulut lo bau sih? Lo habis minum ya? Hah? Asal lo tahu ya, muka lo tuh yang nggak elit. Lo jangan ganggu hidup gue. Ini memang nggak elit, tapi antik. Ngerti nggak? Ayo, udah. Pokoknya ya, sampai kapanpun, gua gak bakalan lepasin. Siapa namanya? Siapa? Rama. Wow. Cinta itu dahsyat banget ya, sampai bikin orang gila kayak gini nih. Woi, hati-hati lo kalau ngomong. Lo tuh yang gila, tuh. Udah, terserah lah siapa yang gila, siapa yang enggak. Pokoknya terserah. Pokoknya ayo pulang. Pokoknya pulang. Gue, gue pulang sendiri. Enggak, ayo. Iya. Ayo. Ini taksinya. Naik. Dari sekedar serembulan bagiku kau. Gimana sih gue? Lah kamu teriak-teriak soal apa? Ada penampakan, Bu. Masalahnya, kok bisa gue tidur di rumah lo? Lo mau perkosa gue? Lo mau manfaatin gue di saat gue mabok? Iya. Lo mau cari kesempatan ya? Hah? Bu, sekarang cek tubuhmu itu loh. Ada yang spare partnya rusak apa enggak? Lecet-lecet atau gimana? Gue serius ya. Gue bisa laporin lo ke polisi atas tuduhan pemerkosaan. Hah? Aduh, ngalahan. Lo cuma perkosa gue. Aduh, ya kalau dilaporin polisi tapi belum terjadi apa-apa, mending kan sekalian aja toh.
kosan belum. Aduh, cepet. Gue bilang ya sama lo, awas lo kasih tahu kejadian ini ke Rama. Kalau lo kasih tahu, gue bejek-bejek lo. Ayu ponakannya Hercules. Oke tahu. Gimana sih? Bukannya ngejar, kayak gitu aja udah kalah. Sorry, gue dengar ada yang kalah ya? Hah? Jadi gue kalah karena gue nggak ngejar lo di saat lo minta dikejar gitu. Apaan sih lo? Ngomongin lo juga enggak? Gede banget sih. Santai aja, setidaknya lo tuh udah apa ya ibaratnya? Udah maksudnya apa ya? Lo tuh udah yakin sama perasaan lo sendiri. Emang kenapa sih? Kalau lu ngarepin gue ya santai aja. Oke. Au! Ih, gila, kebiasaannya jadi orang sakit tau. Aing! Lebih sakit hati gue setelah perbuatan lo. Gila, sini Dil. Gila, aduh lari lagi, jangan lari sini Dila. Lepasin nggak atau gue gampar lo? Gampar aja sekalian. Lu mau main gampar-gamparan, ayo gampar aja sekalian. Sekalian aja lu bunuh gua tuh, ada pisau kan ini. Bunuh sekarang, bunuh sekarang, biar gua nggak ada rasa salah lagi. Oh, jadi ternyata manusia yang satu ini bisa ngerasa bersalah. Hah, bagus sih. Dan ini apa-apaan sih? Gila banget loh. Gue juga punya hati kali. Sebenarnya nih ya, ini semua nih karena lu yang buat hubungan kita jadi dingin begini tuh lu. Oh, jadi semua ini salah gue? Lu yang bersalah. Enggak, bukan gue yang selingkuh. Ini semua salah lo. Oh ya? Ingat, ini semua salah lo. Oh ya? Iya. Fine. Gua tuh berusaha untuk bikin lu ngerti, tau gak sih? Cuman sayangnya lu tuh orangnya nggak pengertian. Lu tuh nggak mau ngedengerin orang lain, maunya semaunya lu doang. Gua tuh berusaha banget untuk bikin lu ngerti biar lu tuh nggak berpikir negatif tentang gua, tau nggak? Oh, jadi maksud lo gue yang selalu berpikiran negatif, gitu? No, sorry, enggak. Lu nggak pernah berpikir negatif, no. Lu selalu benar kok, gue yang salah semuanya. Gua tuh yang selingkuh, oke? Gue yang mengkhianat, pokoknya semua yang jelek-jelek itu salah gua, oke? Gue minta maaf. It's all my fault. Such a good girl. Dari sekedar serembulan bagiku kau pikir gue nangis. Ya, kali aja bos mau nangis biar lega. Kan nggak ada salahnya toh seorang laki-laki itu menangis. Kayaknya mungkin gue harus stop ngejar-ngejar dia. Loh, kenapa? Capek ya? Letih ya? Lelah ya? Ya udah, kalau gitu istirahat dulu biar capek dan letihnya itu hilang. Gue tuh kadang-kadang mikir ya, mungkin gue tuh terlalu stuck kali ya sama Dila ya. Sampai gue gak bisa kelain hati gitu, sampai ngejar-ngejar Dila terus. Tapi kalau kadang-kadang otak gue lagi waras gitu ya, pikiran gue lagi waras,
Gue tuh mikirin Dila tuh menyanyiakan waktu gue gak sih? Ya kan? Emang cinta ada yang waras gitu, Bos? Udah lah, Bos. Gak usah ngikutin logika. Kalau ngikutin logika, gak ada cinta di dunia ini. Cinta itu gak bisa kita jabarkan dengan logika. Dan gak akan pernah bisa. Gak akan. Makanya, kadang kita merasakan sedih, duka, sakit, perih, galau secara bersamaan. Ya, itu kan gara-gara cinta itu tadi. Nah, padahal Bos ini kan Sagittarius. Terus dianya itu kan Aries. Emang kenapa kalau gue Sagittarius di Aries? Sama persis, sama. Klop. Orangnya itu sok tegar. Padahal apa? Padahal rapuh. Ram, gue mau ngomong sama lo, Ram. Udah kebanyakan ngomong lu sama gue, gak ada yang hasilnya baik. Ram, please, gue gak bisa kayak gini terus. Ya emang lu gak bisa kayak gini terus lah, lu harus berhenti ngejar-ngejar gue gak suka. Lo tau gak sih, lo nyiksa gue banget. Gue cinta sama lo. Lu pikir lu gak nyiksa gue? Lu nyiksa gue juga kali, dan gue gak cinta sama lu. Oke? Aduh, Tante senang banget ketemu kamu lagi. Aku juga seneng Tante bisa ketemu Tante lagi. Tante itu udah kayak mama aku sendiri. Tapi Tante nggak mau jadi mama kamu. Karena Tante udah punya calon menantu ya. Tante nggak mau kamu jadi anak Tante. Karena kalau sesama anak diharamkan untuk menikah. Tante mau kamu menjadi menantu Tante. Aku rasa itu nggak mungkin deh Tante. Nggak ada yang nggak mungkin. Kalau Tuhan sudah berkehendak. Sahabat aku sendiri selingkuh sama pacar aku Tante. Dan aku udah ngerasain gimana sakitnya itu. Dan biarpun aku masih benci dan aku masih marah sama Mia, aku nggak mungkin pernah berharap dia senasib sama aku Tante. Biarinlah Mia bahagia sama Rama. Itu kan keinginan kamu. Aku nggak tahu Tante. Tante harap beri waktu Rama untuk menjelaskan semuanya apa yang terjadi, ya. Dan membela diri. Membela diri atau enggak, itu keputusan kamu nanti. Setidaknya beri waktu Rama untuk mempertahankan cintanya, ya. Tante harap ada waktu kalian untuk bicara. Tapi aku yang susah membuka hati Tante. Tante yang mohon. Kalian ini kan sudah dewasa. Ya, berusahalah menahan semua ego marah-marah kalian. Dan cobalah saling mendengar. Justru marah-marah sama Rama itu bikin seru loh Tante. Tante semakin yakin. Yakin apa Tante? Yakin kalau di antara kalian masih saling mencintai. Tidak berkurang sedikit pun. Aduh Bagio, lo tuh cukup ikutin gue, gak usah rese deh. Aduh.
Rasanya kayak cabe. Pedes. Lo tuh orang kerja di hotel, tapi kayak gituan aja lo gak suka. Murah banget sih lo. Biarin norak. Yang penting nggak bodoh. Maksudku tuh biarinlah norak nggak apa-apa. Yang penting tuh nggak galau. Apalagi galonya resik kayak kamu itu. Minum banyak-banyak. Cinta mati, bener-bener gue cinta sama dia. Hidup itu mbok yang realistis saja toh. Lo itu cantik, manis, semok, semluhai. Dan udah hampir 5 tahun loh, Mi. Kamu tuh mencoba untuk membuat Rama biar jatuh cinta sama kamu. Tapi kenyataannya apa? Rama malah pergi menjauh kan? Seharusnya kamu tuh sadar itu. Tapi gue cinta. Ya mungkin cinta lo itu bisa kamu alihkan ke lelaki lain. Kayak aku gitu ini loh. Nggak apa-apa kok. Gue udah cinta mati sama dia. He's so perfect. Dan hati gue tuh udah mentok sama dia. Yes, I'm realistic. I'm not perfect, but I am limited edition. You know? Wah. Mi, jangan di sini, Mi. Jangan di sini. Ayo bangun. Mi, mengalah itu bukan berarti kalah, tapi lebih kepada menyadari atau mengerti bahwa ada hal-hal lain yang harus kita hindari. Move on, move on. Ayo. Ya, pulang. Pulang, Aduh. Aduh. Serembulan bagiku kau. Masih inget nggak? Dulu pas kuliah kita sering banget kesini. Iya. Dan gue paling suka kafe yang ada di pojokan itu loh. Yang pedas? Iya, nasi pedas. Aduh. Gue tuh inget ya, setiap kali habis makan nasi pedas tuh perut gue tuh kayak megah banget. Ngomong-ngomong, kayaknya enak tuh nasi pedas. Sekarang Maybe? nasi pedas yang di situ tuh. Yuk, cari makan yuk. Ram, besok kan kita akan ketemu teman-teman kita. Gue nggak mau merusak suasana ya. Santai aja, gue juga nggak mau merusak suasana. Kalau bisa sih kita bersama-sama. Nggak bersama-sama juga sih, maksud gue kan di sana nanti kita ketemu teman-teman yang udah lama banget nggak ketemu nih. And I just wanna have fun. Oke. Dan sebenarnya sih gue harus berterima kasih atas reunian ini. Mungkin kalau nggak ada reunian, gue nggak akan balik ke Bali. Hei, nanti gue akan cari cara biar lo bisa cepet ke Bali lagi, oke? Ya, everybody pasti suatu saat akan ke Bali. It's the world's paradise kan? I know it's the world's paradise, tapi gue sih maunya bahwa tempat ini adalah tempat kita bisa bersatu, you know? Look,
let's just enjoy the night. Karena besok kita akan bersenang-senang lagi. Kita akan ketemu teman-teman kita. Let's just enjoy it ya. Dan setelah itu kita akan berpisah. Lo akan balik ke dunia lo, dan gue akan balik ke dunia gue. Rembulan bagiku kau Lu dengar ya? Lu bukan anak SMA semesta kan? Kenapa lu bisa ada di sini? Sama, walaupun gue bukan anak SMU semesta, tapi gue kan pasangan lo. Jadi gue berhak dong nemenin lo. Mia, get out! Mia, can you stay away from me, please? Gue bukan pasangan lu dan gue gak mau jadi pasangan lu, ngerti gak sih? Sama, gue ngertinya kita bakal jadi pasangan. Dan sebenarnya kita udah pasangan kan? Lu tuh benar-benar gak ada harga diri ya. Rendah banget sih. Banget. Gue gak punya harga diri karena harga cinta yang gue inginin kan, Bang? Tangan lo yang kotor itu pegangin tangan gue yang indah ini. Oh my god. Sempet di mana lo? Mau ngelenong? Hei, gimana Tomit? Udah ganteng-ganteng gini kok dibilang mau ngelenong. Dandanan kayak gini tuh mahal banget sampai gua ngebon. Aduh, terserah gue dong mau ngomong apa. Mending sekarang lo perbaikin muka lo itu biar enak dilihat. Ngerti lo? Udah, cukup. Udah. Nih, alah, aslinya suka aja bilang nggak suka. Nya. Nya. Mia, Mia, udah deh, yuk kita keluar aja yuk. Jangan malu-maluin dirimu sendiri toh. Ah, ayo. Bodoh, yang penting gue dapetin cinta gue. Keren ya musiknya ya. Lihat deh tuh. Apaan sih? Kayaknya gue nggak pernah lihat deh teman kita yang kayak dia. Kayaknya anak semesta emang nggak ada deh kayak gitu. Iya ya, kok asing banget ya? Emang bukan anak semesta. Terus anak mana Dil? Tahu deh. Rob. Apa kabar lo? Lu sibuk apa sekarang? Kuliah sekarang. Kuliah. Oke, sebentar ya. Udah, oke. Bahagia. Aduh. Dengerin gue. Bro, gua cabut dulu ya bentar ya. Ngaca. Lo tuh gak pantas buat gue. Sukanya kau nggak jujur. Lo. Maaf, Mbak. Mia, udah deh Mia. Jangan malu-maluin, ini bukan tempat kita. Lebih baik kita pergi aja, ayo. Mending lo dengerin tuh teman lo. Kayaknya dia lebih pintar deh daripada lo. Lagian siapa yang mau cari masalah? Gue tuh cuma mau ngomong sama dia. Masalahnya, gue gak mau ngomong sama lo. Jadi mendingan lo minggir deh. Kenapa? Lo takut? Lo merasa terancam? Tapi wajar sih. Dan mending sekarang lo cabut deh dari Bali. Acara udah mau selesai kan? Waduh. Apa Dil? Kayaknya rame banget. Ada apa nih, Dil? Lu tenang aja, Dil. Lo nggak usah takut. Anak-anak semesta semua kan perjago karateka. Dil tenang aja. Pokoknya nggak ada lawan deh. Yang mana sih nih? Sekali lagi gue bilang, lo tuh tukang onar. Dan teman-teman gue ini, mereka nggak takut ngejailin lo. Ya. Sabar, Mbak. Sabar. Apa? Banyak banget. Sekarang kamu harus dengerin nasihatku. Ini nasihat terbaik. Dan hal yang terbaik adalah beraninya banyakan. Yuk kabur, yuk.
cepet. Ih, ayo. Mama pikir setelah Mama ngobrol sama Dila dan kamu juga ngobrol sama Dila, semuanya bisa baik-baik aja. Tadi Rama juga pikir gitu, tahu nggak sih? Tapi semua karena nasi itu. Mia. Kenapa sih dia pengen ngancurin segalanya ya? Rama tuh nggak habis pikir deh, kenapa sih bisa ada cewek yang sampai segitunya ya, Mah? Kalau menurut Mama sih, kamu balik aja ke acara reuni kamu itu. Kalau memang kamu nggak bakalan ketemu lagi sama Dila, ya udah habiskan sekarang waktu kamu sama Dila, ya? Mah, Rama juga mau kali, Mah. Malas aja di situ ada si Mia. Masa tadi ya Maya di sana ya aku diganggu-ganggu terus, kan nggak enak dilihatin sama yang lainnya. Ya udah cuekin aja, nggak usah digubris. Toh di sana juga teman-teman kamu semua. Kalau dia macem-macem, kroyok aja. Yaudah, aku balik lagi ke sana ya. Ya udah, hati-hati ya. Yuk, dah Mam. See you. Kali ini saya akan mengumumkan Ratu dan Raja SMU Semesta kali ini adalah Rama. Si nenek sihir mana? Mia. Tahu tuh diajak pergi sama anak balo itu. Terserembulan bagiku kau. Wah, gini loh. Kalau menurut aku nih ya, aku pengennya pernikahan aku sama Rama tuh sederhana aja. Mama? Iya, Mama. Kan aku harus latihan dari sekarang manggil Mama. Apalagi kan aku married sama Rama. Mia, saya mohon banget sama kamu ya. Tante gak usah mohon-mohon. Permohonan pertama saya, stop memanggil saya Mama. Karena saya nggak ingin panggilan itu datangnya dari kamu. Tante bisa aja, Tan. Dengarkan dulu saya. Dan saya mohon jauhi anak saya. Karena dia sudah cukup tersiksa karena kamu. Tapi Tan, aku nggak pernah sakitin si Rama. Aku malah selalu merawat dia, aku jagain dia. Jadi selama ini kamu nggak ngerti, nggak nyadar. Semakin kamu mendekati Rama, semakin dia tersiksa. Dia sudah jengah sama kamu. Dan selama ini, saya sudah cukup menghormati rasa respect dia ke kamu. Dengan tidak ikut campur urusan kalian. Tapi kamu semakin keterlaluan, Mia. Keterlaluan! Aku cuma cinta sama dia kok, Tan. Nggak cinta namanya kalau terus memaksa. Tapi semua orang kan berhak mempertahankan cintanya, Tan. Apa yang dipertahankan? Rama itu nggak cinta sama kamu. Kamu yang cinta sama Rama. Sekarang kamu harus mundur. Tante, please Tante, jangan pisahin aku sama Rama. Aku cinta sama dia, Tan. Saya nggak pernah memisahkan kalian. Tapi kalian nggak bisa bersatu, nggak akan pernah. Saya juga mohon, jauhi anak saya. Sekarang. Tante. Aku nggak bisa hidup kalau aku nggak dapetin cintanya Rama, Tan. Mia, kamu udah gila ya? Kamu terlalu egois, Mia. Jangan lakukan itu. Mia, Mia, kamu jangan kayak sinetron. Jangan bodoh. Ini tuh cara kayak gini tuh nggak berpendidikan banget. Lepas. Gue cuma mau bertahan cintanya gue. Iya, tapi caranya nggak begini. Aduh, lepas. Ayo lepas. Mia,
maafkan saya ya. Rama itu bukan untuk kamu. Ngerti kan? Dila. 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 Gue udah capek. Gue udah capek dengan situasi ini. Gue udah capek dengan omongan yang gak masuk akal ini. Gue udah capek dengan tempat ini. Gue pikir dengan menjauh dari lo, gue bisa ngelupain perasaan Hey. Dan lu gak tahu perasaan gue kayak gimana? Sama kali, Dila. Gue tuh dari dulu pengen move on kalau gue bisa. Ngapain gue ngintil begini terus? Cuman gue gak bisa, Dila. Gue pengennya masih sama lu, oke? Gue gak bisa, Ram. Gue masih gak terima kalau lo selingkuh sama sahabat gue. Gue tuh gak pernah selingkuh sama dia, oke? Seriusan. Oke? Gue gak tahu kenapa lu bisa nuduh-nuduh gue. Tiba-tiba lo pergi gitu aja tanpa gue bisa ngejelasin. Tahu nggak? Dan asal lu tahu ya, dengan lu begitu ya, lu tuh yang ngasih harapan untuk si Mia bisa lebih dekat sama gue, tahu nggak? Jadi ini salah gue. Lo tau gak sih? Gue pergi karena gue ngeliat kalian berpelukan. Kapan gue pelukan? Coba. Nggak, kapan gue pelukan? Ngomong, jangan asal ngomong doang. Gue pernah ngeliat lo pelukan sama Mia di sini. Dan setelah gue ngeliat itu, gue ngerasa itu udah cukup. Gue gak mau ngeliat lagi. Itu nggak seperti yang lo sangka, Dila. Iya, awalnya gue juga pikir kayak gitu. Tapi Mia nyamperin gue dan dia bilang selama itu lo ngedeketin dia di belakang gue. Dan karena gue bersahabatan sama dia, lo gak berani ngomong sama gue. Dan lo juga gak tahu harus milih di antara gue atau dia. Sumpah lo dia ngomong itu? Iya. Gila tuh orangnya. Bisa ngancurin hidup orang aja tuh orang. Gila banget. Hidup gue udah dihancurin sama dia, tahu gak sih? Setelah kita putus juga dia bikin hidup gue gak tenang. She's a nightmare, man. Gila. Look, dengerin. Gue tuh gak pernah ada apa-apa sama Mia. Gak pernah ada apa-apa dan gak akan mungkin. Oke, emang dulu memang kita pernah kesini kok. Dia nyatain perasaannya, inilah itulah, bilang dia cinta sama gue lah. Gue tolak. Orang gue tolak langsung di sini gue tolak. Hah? Serius? Dan gue tolak bukan karena gue tahu lo berdua sahabatan. No. Gue tolak karena gue cinta sama lo, Dil. Oke? Ram, cukup. Gue balik ke Bali buat reunian. Dan gue udah selesai dengan reunian itu. Sekarang gue rasa ini udah saatnya gue pergi. Dila. Lo jangan pergi terus, Dila. Please, Dila. No! Gue udah pernah pergi. Dan gue balik lagi ke sini. Dan itu salah. Seharusnya gue gak pernah balik lagi ke sini. Oke, Dila, maaf. Dila. Oke, Dila, please. Lepasin! Kita harap kamu berpikir lagi dalam mengambil keputusan ya. Jangan emosi. Keputusan aku udah bulet, Tante. Dan aku gak berubah. Harusnya kamu percaya sama Rama. Rama itu gak pernah selingkuh. Mianya aja yang terus ngejar-ngejar dia. Kadang Tante juga bingung. Sebegitu dahsyatnya cinta, kadang membuat orang seperti orang gila. Ya enggak? Dulu kita sering banget ya ngobrol-ngobrol di sini. Dulu. Lo tau kan, Dil? Gue bukan orang yang gampang menyerah. Tahu banget. Apalagi kalau soal urusan cinta. Gue harus dapetin apa yang gue mau. Dan bukannya lo udah dapetin apa yang lo mau itu? Enggak. Gue gak pernah dapetin apa yang gue mau. Sorry, gue udah gak ngerti omongan kita ini mau kemana. Asal lo tau aja, Dil. Karena apa yang gue mau, semua ada sama lo. Gue pengen orang ngeliatin gue.
Tapi malah mereka ngeliatin lo. Dengan kesederhanaan lo. Padahal gue udah full make up. Gue tuh pengen setenang lo, Dil. Tapi gue tuh selalu panik. Dan gue pengen banget punya pacar kayak Rama. Dan lo udah dapetin itu kan? Lo mau ngejek gue ya? Buat apa? Gue ngejekin lo. Gue gak pernah dapetin Rama, Dil. Walaupun gue udah ngorbanin harga diri gue. Dil, Rama tuh cuma cinta sama lo. Dan dia akan selalu mencintai lo. Lo tau gak? Itu mimpi buruk buat gue, Dil. Di saat gue udah ngorbanin persahabatan gue sama lo pun, itu belum cukup buat dia buat suka sama gue. Gue sih sebenarnya gak mau nyerah. Gue capek, gue lelah karena dia selalu menolak gue. Dan dia cuma cinta sama lo. Gue gak mau minta maaf sama lo. Karena gue tahu lo tuh gak bakalan maafin gue. Tapi asal lo tahu aja, Dil. Gue gak pernah selingkuh sama Rama. Walaupun gue berusaha ngejar-ngejar dia, tapi dia tuh gak pernah suka sama gue. Gue kangen sama persahabatan kita, Dil. Gue kangen. Mungkin kita udah gak bersahabatan lagi. Tapi seenggaknya sekarang gue bisa manggil lo teman gue. Gue balik dulu ya. Gue harus packing. Kerasa rembulan bagiku kau. Hening banget ya dunia ini ya. Menurut ramalan bintang hari ini, seorang laki-laki Sagittarius akan menemukan cinta sejatinya dengan wanita Aries. Udah lah, Bagio. Aku males banget dengerin ramalan bintang lu ah. Yaudah, kalau begitu, Sio. Menurut ramalan Sio hari ini, seorang laki-laki yang bersiokan macan akan bertemu dengan wanita yang bersiokan kucing. Bos, yalah, bos, kucingnya kan belum selesai, bos. Bos, kucing kan belum selesai. Macan sama kucing itu akan berasimilasi menjadi sebuah budaya. Bagio. Ya. Makasih ya. Dil. Jadi udah gak ada harapan lagi nih? Mia udah ceritain semuanya sama gue. Udahlah, kalian itu akhiri aja drama ini. Terus kalian itu bersatu biar lebih syahdu dan lebih cabi-cabi. Bagio. Diam! Oh. Mia udah ceritain semuanya sama gue. Si Mia cerita apa lagi sih sama lu? Bohong terus tuh anak, kenapa? Kebenaran dan kesalahan. Kebenaran kalau kalian memang gak pernah selingkuh, dan kesalahan gue yang tahu marah dan gak mau ngedengerin penjelasan dari lo. I told you, gue gak pernah selingkuh kan? Nah, kan aku bilang juga apa? Udahlah, kalian tuh sekarang bersatu agar lebih syahdu dan cibi-cibi. Diam! Baru lagi.
Gue nggak bisa. Ini udah terlalu lama dan terlalu jauh. Gue nggak bisa kembali ke semula dan memulainya dari awal. Lah kok nggak ada cium-ciuman sama peluk-pelukan, Bos? Jadi sampai gitu aja perjuangannya? Semuanya udah berakhir kok. Waduh, kok kayak lagu zaman dulu, Bos? Pakai berakhir-berakhir segala. Ini maaf, Bos, jangan sewa dulu ya. Kalau aku jadi bos, akan ku kejar dia, Bos. Sampai kemanapun dan sampai dimanapun, Bos. Sebagai laki-laki sejati, itu harus berani berlari demi mengejar satu wanita yang dia cintai. Itulah laki-laki sejati. Move on, move on. Rama, apa-apaan sih? Dila, gue tuh berjuang, Dila. Gue gak mau kehilangan lo lagi. Gue nggak bisa, Ram. Gue nggak bisa. Dila, lo bisa. I know you can. Oke? Lo tuh mantan terindah gue. Gue gak bisa ngeliat cewek lain selain lo. Gue udah terlalu lama membuat jarak di antara kita. Dan gue selalu menuduh lo berselingkuh tanpa mau dengerin penjelasan dari lo. Hehe. Itu semua bisa terlupakan, oke? Oke? We can forget about that. Masa lo janji lo gak akan kemana-mana. Trust me, oke? I need you. Lo mau maafin gue? Gue tuh gak pernah nganggep lo salah. Telah datang cinta yang pernah pergi dari hidupku di saatku. Mantan gue terindah, Ram. Lo tuh pacar terakhir buat gue ya, Dil ya. Pendamping